Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazawan Arjani dengan mereka di sini saya akan menerangkan mengenai tugas Pemda, yaitu membuat kanvas atau membuat sebuah library mengambil sebuah library dari informatif dan juga tidak banyak extension juga besar, extension juga terlalu. Lalu yang pertama, baik inti dari tugas ini saya itu untuk menganalisis jumlah sampah rata-rata untuk tahun terakhir di Jawa Barat. Nah, yang pertama itu saya import library Canvas sebagai alat untuk mengolah data dan juga Matplotlib untuk membuat grafik visualisasinya. Jadi dua library ini itu sangat penting, jadi agar kita itu mudah membaca atau membersihkan datanya. Lalu di sini juga saya membaca dataset bernama jumlah sampah Jabar, jumlah.sampah.jabar, jumlah strip sampah strip jabar.csv menggunakan fungsi read.csv. Setelah data masuk ke data frame, saya menampilkan beberapa basis awal untuk memastikan struktur datanya sudah benar. Seperti ini. Lalu selanjutnya membersihkan data. Di dataset ini saya menggunakan 3 baris metadata yang bukan bagian dari data aslinya supaya analisis tidak salah. Jadi baris tersebut itu saya hapus, lalu saya reset kembali indeks data frame-nya. Setelah itu saya memastikan tipe data tiap kolom sudah sesuai, seperti mengubah kolom, tahun dan jumlah sampah menjadi numerik. Seperti ini. Jadi setelah data bersih, saya mulai menghitung beberapa statistik penting. Saya menghitung sampah per tahun rata-rata, jumlah sampah, dan mengurutkan kabupaten atau kota berdasarkan jumlah sampahnya. Dari sini saya bisa mengetahui daerah mana yang sampahnya paling besar dan mana yang paling kecil. Lalu visualisasi data, jadi kemudian saya membuat 2 jenis grafik. Ini grafiknya. Yang pertama itu grafik garis untuk melihat tren jumlah sampah dari tahun ke tahun. Nah, ini kan 2018, 2019, itu 21, 22, 23, ini untuk jumlah sampah per tahun atau per harinya. Jadi tahunnya yang garis bawah. Lalu kedua, grafik batang yang menampilkan kabupaten atau kota dengan jumlah sampah terbesar. Nah, ini untuk grafik kota atau kabupaten yang menampilkan jumlah batu ini. Yang terus itu ada dari 2016 ini sampai 100.000 ton per hari. Lalu jadi dari hasil analisis ada beberapa poin penting, yakni tahun 2018 adalah tahun dengan jumlah sampah tertinggi. Nah, ini. Lalu mulai tahun 2020 sampai 2022 terjadi penurunan jumlah sampah yang cukup drastis. Dan juga Kabupaten Purwakarta juga muncul sebagai daerah yang menyumbangkan sampah terbesar dengan capaian 77.000 ton sampah. Jadi secara umum tren sampah meningkat sampai 2018 lalu turun drastis dari 2020 sampai 2023. Nah, ini diagram batangnya di Kabupaten Purwakarta itu kabupaten paling tinggi, lalu kota Bandung, tapi disusul kota Bekasi, disusul kota Depok, lalu Kabupaten Bandung. Jadi kesimpulan dari
tugas ini adalah jadi dengan menggunakan Pandas atau Matplotlib ini kita bisa melihat pola dan distribusi sampah di Jawa Barat secara lebih jelas. Jadi analisis ini bisa jadi dasar kita untuk pertimbangan kita untuk bisa mengelola sampah itu di masa depan itu bagaimana. Jadi kita sudah mempunyai data dari tahun ke tahun. Seperti ini, seperti di atas ini. Di 2016 itu sampahnya sampai bisa mencakup di 440.000 ton kurang ya. Lalu di 2017 naik jadi hampir 40.000 ton. Lalu di 2016 melonjak sangat tinggi ya, sampai bisa menembus 100.000 ton sampah per tahunnya. Lalu dari 2018, 2019 sampai 2020 itu turun drastis. Mungkin karena adanya pandemi ya, jadi turun drastis. Dari 2020 sampai 2023 sampahnya terus turun. Maka dari itu semua kita bisa menyimpulkan bahwa menggunakan library Pandas atau Matplotlib ini kita karena sudah menyimpan database atau data sampah yang sudah terjadi, yang sudah terekap untuk beberapa tahun ke belakang, maka kita bisa membuat sebuah pertimbangan atau sebuah pertimbangan untuk melakukan pengelolaan sampah untuk tahun-tahun berikutnya agar tidak sebanyak tahun-tahun ke belakang. Jadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan video dari tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.